menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan keluarga. Jadi cara mengelola keuangan keluarga sudah dibahas bersama, kemudian bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran hingga menyusun anggaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengendalikan pengeluaran. Jadi mengendalikan pengeluaran ini, Bapak Ibu, yang harus dipahami adalah perlu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah dibuat. Jadi anggaran yang sudah dibuat itu bisa dijadikan pijakan untuk bisa mengendalikan anggaran pengeluaran. Nah, maka dari itu untuk mengendalikan anggaran dalam keuangan keluarga ini, saya contohkan dengan sebuah kompetisi lomba lari. Jadi dalam lomba lari itu seorang pelari itu harus berada di jalur yang sudah disediakan. Ketika seorang pelari itu tidak melewati jalur yang sudah disediakan, maka tentu dia justru akan lebih lama, bahkan bisa untuk mencapai garis finish itu jauh. Artinya dalam pengendalian anggaran ini, ibu-ibu ini dituntut untuk disiplin. Jadi untuk disiplin dengan anggaran yang sudah dibuat. Makanya anggaran itu dibuat dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah dibuat harus dipatuhi. Jadi disiplin bahwa anggaran ini memang anggaran yang akan dikeluarkan dalam setiap hari, setiap minggunya maupun setiap bulannya. Nah, jadi begitu. Bisa dipahami, ibu-ibu? Salah. Ya. Kemudian jadi saya meminta kepada ibu-ibu untuk dibuat kelompok ya. Jadi untuk dibuat kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kelompok ini nanti akan saya tanyakan bagaimana cara mengendalikan anggaran. Nah, jadi pertanyaannya sebelum saya tanya, saya akan memberi waktu dulu. Jadi kira-kira 5 menit. Ibu-ibu bisa membaca cerita. Jadi ada lembar cerita ini. Ini bisa dibaca di lembar cerita. Di lembar cerita itu ada beberapa pertanyaan, ada contoh kasus yang harus dijawab. Tapi diskusikan dulu sebelum nanti saya tanyakan. Ya. Jadi Ibu Aklam, kemudian Ibu Irwan dan Ibu Taufik ini semuanya mendiskusikan dulu ya, mendiskusikan bagaimana cara mengendalikan anggaran berdasarkan lembar cerita yang ada di buku itu. Jadi lembar cerita 1B bisa dilihat, coba lembar cerita 1B. Jadi lembar cerita 1B itu sampai ada 6 poin itu kan? Iya, Pak. Jadi 6 poin itu diskusikan. Sudah ya? Iya, Pak. Jadi dari lembar cerita itu yang sudah ibu-ibu diskusikan, sudah ada pandangan ya, sudah ada pandangan. Jadi saya mau tanya dulu ke Ibu Aklam, bisa di ini bukunya. Iya, Pak. Jadi saya mau tanya dulu ke Ibu Aklam, kira-kira untuk kasus yang pertama, contoh kasus yang pertama. Jadi misalnya Ibu Aklam ini pada hari ini kebetulan harus membayar listrik. Iya, Pak. Kebetulan bersamaan putra dari Ibu Aklam ini minta tambahan uang jajan untuk membeli mainan baru lah, seperti yang dimiliki teman-temannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Aklam? Menurut saya, Pak,
yang paling penting itu paling diutamakan itu harus bayar listrik dulu. Ya. Namun sebelum bayar listrik kami memberikan pengarahan kepada anak saya, Pak, sebelum anak saya menangis dan lain-lain, supaya mengerti apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan sama anak saya, Pak, gitu, Pak. Biar tidak campur, Pak, campur aduk, berarti saling minta meminta, berarti ibu bosan, Pak, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, bagus. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya dihadapkan dengan masalah seperti contoh kasus yang tadi, misalnya harus satu sisi harus membayar listrik, tapi di sisi lain anak ibu harus membeli mainan baru agar sama dengan teman-temannya. Jadi jawabannya tepat sudah yang disampaikan Ibu Aklam ini, bahwa memang pertama harus membujuk berbicara dengan anak supaya tidak membeli mainan baru itu, mobil-mobilan atau mainan baru itu supaya tidak dibeli sekarang. Jadi dibujuk dulu, kemudian dahulukan yang menjadi kebutuhan. Yang menjadi kebutuhan karena listrik ini menjadi kebutuhan, maka listriklah yang dibayar. Nah, karena untuk membeli mainan itu hanya bagian dari keinginan. Jadi begitu. Nah, baik. Kemudian contoh kasus yang kedua, Ibu Irwan, gimana? Jadi untuk contoh kasus yang kedua saya tanya, misalnya ada Ibu Irwan ini, suaminya Ibu Irwan ini meminta untuk membeli rokok, ya. Kemudian Ibu Irwan ini hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Irwan? Menurut saya yang didahulukan itu adalah memasak, Pak. Karena kalau tak memasak, itu kita tidak makan, Bapak. Untuk rokok itu mungkin hanya keinginannya Bapak atau keinginannya suami saja. Itu mungkin bisa dikurangi rokoknya. Kalau tidak ada ya tidak usah beli dulu rokoknya itu, Pak. Yang paling penting itu kita masak dulu untuk makan kita sehari-hari. Ya, baik. Jadi juga bagus jawabannya dari Ibu Irwan. Jadi kalau misalnya ada persoalan begitu, maka tetap yang didahulukan yang menjadi keinginan, yang menjadi kebutuhan. Jadi kalau keinginan tetap sampaikan kepada suami bahwa kalau rokok ini hanya sebatas keinginan, tetapi untuk memasak karena ini menjadi kebutuhan pokok, maka harus itu yang dipenuhi karena menjadi kebutuhan pokok. Kemudian yang berikutnya, jadi Ibu Rofik, jadi pertanyaannya begini, ada masalah begini, misalnya tetangga Ibu Rofik ini ada datang ke rumahnya menawarkan dagangan, misalnya seperti baju, alat make up dan lain semacamnya. Nah, kebetulan bulan depan Ibu Rofik ini harus merayakan hari raya, anggaplah hari raya Idul Fitri misalnya. Pertanyaannya, jadi Ibu Rofik ini satu sisi harus ingin membelinya. Jadi Ibu Rofik ini ingin membeli dagangan dari tetangga itu. Nah, kira-kira yang harus dilakukan Ibu Rofik ini gimana? Ya, kalau kita punya uang kita harus membeli. Tapi kalau tidak ada uang kita punya utang dulu, tapi harus ditambahkan dulu. Nanti yang akan datang itu punya uang apa tidak, kalau sekiranya itu tidak ada, tidak punya uang, tidak bisa dulu, karena kan kebutuhan lainnya itu masih banyak seperti itu. Jadi
misalnya ada tetangga yang jual baju dan lain semacamnya, maka tetap dilihat kondisi keuangan ya. Ya, Kondisi keuangan, kalau misalnya cukup boleh membelinya. ya, Tapi kalau misalnya pas-pasan juga, maka tetap didahulukan yang namanya kebutuhan. ya. Ya, baik. Jadi begitu ibu-ibu ya. Ya. Jadi itu contoh kasus misalnya terjadi pada ibu-ibu seperti itu. Karena contoh-contoh seperti ini akan mudah terjadi, akan ya seringkali lah akan dirasakan oleh ibu-ibu. Nah, makanya beberapa contoh banyak, cuma nanti sambil lalu dibaca juga ya, Ya, sambil Pak, lalu ya, Pak. dibaca. Nah, kemudian yang paling penting ingin saya sampaikan dari beberapa cerita tadi, contoh kasus tadi, bahwa untuk mengendalikan pengeluaran yang ada di dalam keluarga itu harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Ya, Pak. Ya. Jadi seluruh anggota keluarga, jadi ibu-ibu harus musyawarah dengan suami, Ya, Pak. dengan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Ya, Pak. Kenapa? Kalau terjadi musyawarah yang baik, maka ini tujuan bersama akan bisa dicapai juga dengan baik. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. jadi itu untuk mengendalikan pengeluaran Ya. dalam mengelola keuangan keluarga. Ya. Ya, Ya, Pak. paham ya? Paham, Pak. Ya, baik, terima kasih.